Wah, ini pekerjaan ini, ada proyek ini. Ya, ini dia. Ya, ini dia bentuknya. Jadi ini nanti rancangannya itu bagian bawah ini untuk pembesaran 2 plong ini, cuman mungkin nanti ukurannya yang berbeda untuk yang 1 bulan sampai 2 bulan di sini. Nah, nanti untuk yang paling atas itu paling kecil itu untuk DOC setelah lepas dari lampu masuk ke bawah turun, nanti semakin besar semakin ke bawah. Nah, ini nanti kalau sudah untuk usia jual di sini dilepas dijual. Tapi kalau mau dibikin indukan nanti bisa ditaruh di bawah sebagai umbaran, tapi tetap di dalam pagar ya. Jadi umbar di sini supaya dia lebih sehat, lebih alami dan organik ya. Ini kandang maggot kita di sini. Kemudian ini kita sepil sedikit kandang ayam yang belum 100% jadi. Ini ada 3 lantai. Yang atas nanti untuk DOC, kemudian ini bawah untuk pembesarannya. Ini 3 lantai. Masing-masing saya berikan pembuangan kohenya dengan 2 cara. Yang pertama ini dibuat panggung, jadi nanti ada selat sini untuk kohenya jatuh dari sela-sela ini, dari sela-sela bambu ini jatuh ke sini, dan nanti di sini kasih alas yang tidak tembus supaya bisa menampung, kemudian bisa ditarik keluar untuk dibersihkan. Demikian juga yang bawah. Akan tapi ini juga bisa dikasih liter atau alas kandang yang kalau kita yang pakai alami organik, ini ada 3 macam alas yang bisa kita terapkan agar nanti ada simbiosis mutualisme. Nah, ini mulai saya terapkan ya. Ini kue sapi ya. Kue sapi ini menjadi alas paling bawah setiap lapisan, kemudian nanti ada kue kambing, dan kemudian baru ditambah kue ayam itu sendiri. Nah, ini mulai saya buat untuk bisa rata. Ini minimal 1 cm ketebalannya. Nanti setelah ini rata, nanti baru yang lainnya juga. Kalau nggak ada kue berarti ya pakai selat sini yang untuk pembuangan kotorannya, karena dia bisa jatuh melalui sela-sela ini. Tapi kalau pakai liter macam ini, nah dia nanti akan tercampur oleh ayam itu sendiri antara kue sapi, kue kambing, dan kemudian kue ayamnya ditambah dengan sekam, atau sekamnya itu bisa diganti yang lain karena dia berfungsi sebagai penyerap saja. Nah, nanti minimal setelah 1 kali panen dia akan menjadi pupuk NPK organik. Nah, begitu. Sudah lengkap sudah. Jadi ini kalau sudah tercampur nanti nggak ada bau ya, baik itu bau kue ayam, kue sapi maupun kue kambingnya tidak akan berbau karena sudah terjadi kombinasi mikroorganisme yang saling mengurai di antara kue ayam, kue kambing, dan kue sapi yang masing-masing punya karakteristik bahwa rumen itu mengandung bakteri yang bisa mengurai serat dan tidak bisa mengurai biji, sedangkan kue ayam itu mengandung bakteri yang bisa mengurai biji tapi tidak bisa mengurai serat, sehingga kalau ayam makan jagung bisa jadi pasta keluarnya, tapi kalau makan rumput dia akan tetap utuh panjang, maka dia akan diurai oleh mikroorganisme yang ada di kotoran sapi. Demikian juga sebaliknya, kotoran kambing ini kalau dia mengandung biji-biji, baik itu biji rumput atau biji dia makan jagung utuh, dia akan tetap utuh, tidak akan terurai oleh mikroorganisme atau bakteri yang ada di rumen sapi. Dia akan diurai oleh bakteri yang ada di kue ayam, sehingga di dalam proses saling mengurai di antara mikroorganisme bakteri,
ketiga kohe itu nanti akan menghasilkan enzim, menghasilkan fermentasi yang nanti akan dikorek oleh ayam dan akan dikonsumsi. Jadi ayam tidak mengkonsumsi kotorannya, tapi enzim-enzim, vitamin-vitamin yang terbentuk dari penguraian antar mikroorganisme dari ketiga kohe tersebut. Nah, itu teorinya begitu. Ini ayam KUB 2 yang saya budidayakan, dan ini hasil penetasan pertama. Ada 2 indukan yang saya pelihara dan sudah mulai bertelur, dan ini anak pertama. Baru 1 slot yang terisi. Ini yang lainnya belum. 1, 2, 3, 4, 5. Masih 5 slot yang masih kosong. Mudah-mudahan nanti segera terisi.